Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang evaluasi dari program makan bergizi gratis atau program MBG ini. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan dari program makan bergizi gratis atau MBG yang terus menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sejak diluncurkan pada Januari 2025 secara bertahap. Lantas bagaimana sejauh ini pelaksanaan dari MBG? Sudah hadir studio Dari kami awal tahun Pak ya. Dadan Dayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional atau MBGS. Selamat sore Pak Dadan, sehat selalu Anda. Sore udah Rano. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kemacetan ibu kota begitu ya Pak Dadan. Pak Iya, Dadan, sama-sama. hari ini sudah masuk tahun ajaran baru. Tentu ini juga sudah cukup efektif begitu ya. Program MBG berjalan di sejumlah titik yang ada di Indonesia. Ya. Bagaimana kemudian pantauan hari ini Pak? Di lapangan? Alhamdulillah hari ini tepat saya menginjakan kaki di studio CNN ini lurus 2000 SPPG, Oke. 2000 satuan pelayanan pemenuhan gizi dan sudah melayani 6,2 juta Ya. penerima dan manfaat jutaan. dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita serta seluruh anak sekolah dari mulai PAUD, taman kanak-kanak sampai anak SMA serta santri dan sekolah keagamaan lainnya. Oke. Artinya hari ini sudah berjalan cukup optimal begitu ya Pak? Alhamdulillah, Sebelumnya kan kita sempat libur nih Pak. Sempat libur dan kemudian terjadi penambahan yang sangat signifikan selama masa libur ini dan alhamdulillah hari ini kemarin sudah 6 juta dan hari ini sudah ada bertambah 200.000 sehingga hari ini sudah bisa melayani 6,2 juta seluruh penerima manfaat 6,2 juta itu di seluruh Indonesia Pak? seluruh Indonesia. Ini kalau untuk Indonesia ini baru 7% dari target penerima manfaat 82,9 juta. Masih di bawah Tapi kalau 10% di ya. Singapura ini sudah bisa menghidupi seluruh yang beraktivitas di Singapura karena Singapura kan Iya. hanya 4,2 penduduknya. Ya. Ya, Ditambah bayangin populasinya kan beda ya antara Indonesia sama Singapura. Ya, Singapura tuh kalau kita bandingkan sama Indonesia tuh mungkin kayak satu kota gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu masih sekitar 6%-nya. Jadi belum sampai 10% nih ya, program ini berjalan secara maksimal. Gitu ya, masih 6%-an. pekerja orang asing dan yang sekolah dan lain-lain totalnya 6 juta. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Badan Gizi Nasional sudah bisa menghidupi seluruh orang yang beraktivitas di Singapura. Jadi sudah bisa dipastikan Pak, tidak hanya anak-anak tapi ibu menyusui, ibu hamil, Menyusui. balita juga mendapatkan gizi yang cukup seimbang gitu ya Pak Alhamdulillah. ya, setiap harinya. Ada kendala nggak Pak di lapangan Pak selama ini Pak? Ya sejauh ini sih lancar ya, Lancar. makanya program terus berjalan, terus meningkat. Memang ada hal-hal teknis yang masih harus kami fine tuning, kami sinkronisasi, kami pertajam sehingga percepatan bisa terus dilakukan karena target kami 82,9 juta itu insya Allah sudah bisa dicapai di akhir November atau awal Desember dan kami ingin juga di akhir Agustus program ini sudah mencakup penerima manfaat lebih dari 20 juta. Tentu Bapak juga sudah mendengar Pak masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang penerima ini Pak. Apa mungkin masukan yang paling banyak sampai di telinga Bapak Pak? Ya, terutama sebetulnya terkait dengan percepatan di daerah 3T. Oke. Ya, dan kami akan mulai garap daerah 3T ini dalam waktu dekat ini. Oke. Karena ada 3 kunci program makan bergizi, yaitu anggaran, Baik. kemudian SDM, dan infrastruktur. Anggaran sudah selesai dari awal karena Pak Presiden selalu mengutamakan anggaran untuk makan bergizi. Yang kedua, SDM ini baru saja kami selesaikan. Ya. Kami kan sudah mendidik 2.000 sarjana penggerak pembangunan Indonesia. Kemudian kami kemarin mengambil langkah darurat untuk menambah SDM yang bisa menghandle 1,5 bulan tambahan. Kemudian kami setelah berhasil mendidik 30.000 yang baru saja selesai tanggal 12 Juli kemarin. Dan hari ini mereka sudah kembali ke daerah masing-masing. Kami beri cuti selama 1 minggu sebelum kemudian dioptimalkan untuk percepatan di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten. Ya. Dan kami ingin mulai bulan depan ini kita akan fokus di daerah 3T karena SDM-nya sudah cukup. Oke. Dan sambil SDM-nya kemudian mengidentifikasi apa hal yang harus disiapkan di daerah-daerah 3T tersebut, kami juga sedang memikirkan bagaimana agar infrastrukturnya juga bisa cepat dipenuhi. Oke, saya akan Jadi gitu. 3 hal tadi ya, uang, SDM, sama infrastrukturnya. Nah, tadi uang udah ada. Ya, masalah SDM-nya tadi udah ada percepatan, udah mulai direkrut nih. Siapa aja nih yang harus bertindak? Ya, siapa aja yang harus membuat makanannya itu udah dilatih dan sudah dipersiapkan. Yang masalah terakhir ini, masalah infrastrukturnya. Ya, kayak tempat penyediaannya dan sebagainya. Itu yang mungkin masih harus dibangun. Ya, karena ini program masih baru ya, masih baru jalankan dari awal Januari, apalagi banyak daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang mencukupi untuk menjalankan program seperti ini. Jadi kayak mungkin alatnya nggak ada, tempat untuk membuatnya juga nggak tahu di mana. Nah, itu jadi masalah. Ya harus infrastrukturnya harus ada dulu supaya program ini bisa berjalan secara efektif. Cobain kalau untuk tempat pembuatan makanan aja nggak ada, gimana mau menyediakan, gimana mau membuat makanannya kan. Nah, ketika udah dibuat, baru nanti bisa disalurkan ke tempat yang dibutuhkan. Makanya tadi masih belum merata ya. Targetnya kan 20 juta gitu, tapi baru tercapai 6,2
jutaan. Nanti Pak, tetapi sebelum ke sana saya akan putarkan, kita akan dengarkan bersama. Ini tentu Bapak mendengar masukan dari masyarakat, tentu juga ada beberapa pengamat kebijakan publik yang memberikan masukan terhadap program andalannya Pak Prabowo ini dan juga Mas Wapres, Mas Gibran. Kita akan putarkan berikut ini pemirsa statement dari Trubus Rahardiansyah yang memberikan masukan terhadap program makan bergizi gratis yang nanti akan dikomentari langsung oleh Pak Dadan. Berikut ini. Program ini berjalan tetapi belum tepat sasaran ya, saya lihat seperti itu, karena masih banyak ini kan asumsinya masih semua semua anak sekolah gitu, tanpa mempertimbangkan bahwa harusnya ada prioritas untuk anak kategori misalnya wilayah 3T misalnya, atau wilayah yang terluar, terdepan, terisolasi, ataupun juga untuk anak yang kategori di menderita stunting atau di daerah yang kemiskinan ekstrim, sebenarnya seperti itu. Tapi pemerintah melihatnya sama, Mbak. Jadi semuanya diperlakukan sama, memperoleh hak yang sama, tidak membedakan mereka yang orang tuanya mampu maupun tidak yang tidak mampu. Saya rasa itu. Yang kedua, bahwa sebenarnya kebijakan ini kan harus mempertimbangkan sisi, kalau kebijakan publik itu dasarnya ada ini, Mbak, efisiensi, efektif, dan keberlanjutan. Nah, karena itu menurut saya ini yang harus dipertimbangkan, apakah ini sudah efisien anggaran yang ada, karena selama ini kan yang dipakai 71 triliun, kemudian ada tambahannya yang sekarang diajukan malah sampai 335 ya, 300 lebih lah gitu triliun. Nah, sehingga ini menggambarkan betapa kemudian program ini sepertinya belum mengejar target gitu, kejar tayang untuk mencapai 82,9 juta sasaran itu, Mbak, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek di mana kemudian sisi kualitas, sisi tata kelola maupun sisi pengawasannya dan berbagai persoalan-persoalan yang menyelimuti dalam pelaksanaan MBG itu sendiri. Jadi khawatir hanya mengejar target tanpa mempertimbangkan bagaimana nih hasilnya, apakah ada program nyatanya gitu. Jadi di lapangannya harus diliti juga. Ini apakah sudah sesuai atau belum? Apa jangan-jangan nggak semua itu kena gitu. Jadi belum secara efektif ya. Tadi kan dibilangin seperti itu. Dan dana yang digunakan tuh apakah benar-benar 100% digunakan untuk makanan atau butuh efisiensi lagi gitu. Jadi ada beberapa tempat yang mungkin bisa dipotong anggarannya supaya tidak membengkak ya. Bayangin kompe tadi ditambah 350-an triliun. Itu kan uang yang sangat banyak sekali. Apakah bisa diefisiensikan atau bisa dikurangi supaya dana itu bisa dialihkan ke tempat yang lebih penting gitu, nggak cuma makanan doang nih gitu kan. Kalau kebutuhan anak kan nggak cuma makan doang, tapi untuk pendidikannya mungkin atau biaya subsidi lainnya lah ya, masih Ya, butuh Pak, evaluasi terima berarti. kasih. Baik sekali Mungkin nampaknya. suatu kali Pak Trubus harus datang ke Badan Gizi untuk melihat apa yang dikomentarinya, Oke. karena seringkali berkomentar dengan landasan yang kurang itu biasanya akan lebih baik lah kalau bisa berkunjung ke Badan Gizi dan kemudian melihat bagaimana tata kelola dilakukan. Pertama saya ingin sampaikan Pak Presiden itu punya obsesi untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Mulai dari dalam kandungan sampai anak itu tumbuh optimal di usia 18. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Jadi Pak Presiden ingin memberikan hak asasi atas hak anak untuk gizi seimbang. Jadi Pak Presiden tidak membedakan kaya miskin, negeri swasta dan lain-lain. Jadi kami hitung seluruh yang ada itu sebagai penerima manfaat. Nah, kemudian adapun nanti ada orang-orang yang sudah berkecukupan, sementara ini juga tidak menjadi target dari kami karena sekolah-sekolah khusus juga belum menerima manfaat. Nah, kedua terkait dengan targeted area seperti 3T dan juga daerah-daerah stunting, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk daerah-daerah seperti itu kan membutuhkan intervensi keuangan negara. Ya, Unda Ranov harus paham bahwa 2000 SPPG yang sekarang sudah berjalan itu 100% murni kemitraan. Jadi belum satu pun fasilitas yang dibangun oleh uang APBN. Jadi Swadaya begitu ya Pak? Swadaya. Kerjasama. Jadi ini adalah partisipasi masyarakat yang cukup luar biasa, yang membangun gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan yang sampai sekarang itu sudah digunakan 2000, dan kami baru tadi malam menyelesaikan verifikasi dari usulan yang masuk hampir 15.000. Dan kami selesaikan tadi malam, sehingga akan ada potensi tambahan di bulan akhir Agustus itu, kurang lebih 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang itu pun masih murni kemitraan dari masyarakat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setelah SDM kami cukup, yang 30.000 selesai, maka kami kemudian akan melaksanakan program dalam waktu dekat ini masuk di daerah 3T. Dan saya sudah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kita sama-sama mengidentifikasi daerah-daerah 3T tersebut, dan kami akan utamakan berapapun penerima manfaat di daerah itu. Kami tidak akan hitung secara ekonomis, tapi betul-betul pelaksanaan program. Jadi contoh misalnya Wakil Gubernur Kepulauan Riau datang ke kami menyatakan bahwa di Kepulauan Riau itu ada 2.000 pulau. Yang berpenghuni 300. Padahal kami sudah menghitung di Kepulauan Riau itu
hanya akan ada 269 satuan pelayanan pemenuhan gizi berbasis total populasi dibagi dengan 3.000. Tetapi dengan kenyataan ada 300 pulau yang berpenghuni, itu artinya kan tidak mungkin antar pulau itu saling mengirim. Jadi setiap pulau harus ada satuan pelayanan pemenuhan gizi. Yang mungkin di situ hanya ada 1 sekolah, 2 sekolah, mungkin ada 200 orang, bahkan mungkin ada pulau yang tidak ada sekolah. Tapi tetap kami harus dirikan satuan pelayanan pemenuhan gizi, karena di situ pasti ada ibu hamil, ada ibu menyusui, anak balita. Jadi di 300 pulau itu pasti akan kami dirikan masing-masing satu satuan pelayanan pemenuhan gizi, meskipun penerima manfaatnya hanya 100, hanya 200. Sehingga di Kepulauan Riau sendiri mungkin akan lebih dari 500 satuan pelayanan pemenuhan gizi setelah memperhitungkan daerah 3T tersebut. Jadi itu mekanisme yang akan kami kembangkan dalam waktu dekat ini, dan saya kira setelah kami nanti selesai dengan SDM dan kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, dalam waktu ke depan ini orang akan melihat bahwa program ini sudah akan masuk di daerah 3T. Jadi itu masalahnya di sini kali ya. Jadi mungkin Bapak ini memiliki pemikiran yang idealis. Ya, idealis itu kayak tidak mempertimbangkan bagaimana di lapangannya. Jadi kan bayangin dibangun di tempat daerah yang terpencil gitu ya, di pulau-pulau itu. Nah, itu kan makan banyak anggaran. Ya, jadi kayak satu sekolah nih, tapi membutuhkan tadi 1 unit pembangunan tentang makanan bergizi. Nah, itu kan apakah itu efisien, apakah itu efektif untuk dibangun seperti itu. Jadi yang satu bilang kan, wah ini kurang efektif, gara-gara ada yang tidak efisien itu, karena untuk berapa ratus orang aja itu dibutuhkan 1 unit gitu kan. Nah, itu apakah itu yang harus dikurangi, apakah itu yang harus dipotong gitu. Jadi satu pemikiran idealis gitu ya, jadi semua orang harus mendapat manfaat dari program ini. Yang satu lagi bilang itu ya, yang tadi yang ditampilkan videonya itu masih kurang efektif gitu, karena dalam pelaksanaan itu dibutuhkan efisiensi. Jadi uang yang harus segini itu harusnya bisa dilakukan lebih banyak lagi, nggak cuma ngebangun doang gitu, dan dibutuhkan kontinuitas atau keberlanjutan. Jadi nggak cuma sekali ngasih terus selesai, tapi dibutuhkan terus menerus. Nah, ini perawatannya ini apakah mencukupi dari biayanya gitu, nggak cuma dalam sekali pelaksanaan, tapi dibutuhkan terus menerus gitu. Jadi jangan sampai berhenti. Nah, itu yang bagus ya. Jadi memikirkan nggak cuma sekarang, tapi bagaimana ke depan program ini tuh dijalankan. Idealis sama melibatkan pragmatis. melibatkan kementerian lain juga, Pak? Ya, tentu saja untuk penyiapan infrastruktur kan pasti dengan pemerintah daerah. Kemudian Kementerian Dalam Negeri. Sementara untuk penyiapan semua rantai pasok kan pasti harus dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Kementerian Desa, Kementerian Transmigrasi, Kementerian kerjasamanya, UMKM, Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga BPOM. Kami kebetulan juga sudah bermitra kan dengan TNI, Polri, BIN, kemudian organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, ABJI, kemudian ada juga Kadin dan lain-lain, dan kami ingin mendorong kadin-kadin daerah untuk bisa membangun infrastruktur di daerah terpencil tersebut, dan kemudian fasilitasnya nanti kami sewa. Kolaborasinya sudah cukup efektif, Pak? Sejauh ini apa mungkin kendalanya dengan mereka? Alhamdulillah. Jadi ini semua sekarang beramai-ramai mendukung program makan bergizi, dan kami cukup senang karena dengan kolaborasi dan kemitraan tersebut, langkah Badan Gizi ini mudah sekali, dan alhamdulillah sampai bisa mencapai pelayanan 6,2 juta hanya dalam waktu 6 bulan. Saya kira ini karena kontribusi dari berbagai pihak. Infrastruktur tadi Pak mempercayakan kemitraannya dengan LSM begitu ya, di organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan termasuk dari pihak lain seperti Polri, PBNU ini juga ikut serta. TNI, Polri, BIN, kemudian. Meskipun tidak di bidangnya, Pak. Iya, karena gini, misalnya TNI kan memiliki lahan-lahan yang tersebar di seluruh Indonesia, karena mereka kan punya kodim ya, punya lahan, sehingga lahannya bisa digunakan untuk membangun fasilitas. Demikian juga dengan Polri, kan memiliki Polres di setiap kabupaten, dan ada lahan sehingga seluruhnya bisa membangunkan SPPG di sana. Kemudian NU kan punya pesantren di mana-mana, demikian juga dengan Muhammadiyah. ABJI apalagi, karena mereka kan berperan di jasa boga ya, seluruhnya anggotanya adalah catering dan juga restoran, jadi mendukung kami untuk kegiatan ini. Berarti tidak benar ada yayasan, sebuah institusi yang juga menyokong dan bukan dengan di bidangnya begitu ya Pak, sesuai dengan bidang masing-masing gitu nanti. Ini kan sebetulnya program kemasyarakatan untuk semua pihak. Jadi kalau banyak pihak yang ikut terlibat di dalam membangun SDM Indonesia masa depan, saya kira ini kita harus sambut baik ya. Baik. Nanti jadi maksudnya tuh dari infrastrukturnya nggak siap, sehingga program itu nggak bisa langsung dijalankan. Jadi programnya ada, tapi dari dukungan yang lain-lain itu belum ada. Jadi uang udah ada, terus masyarakat sekarang sudah SDM itu udah mulai dikembangkan, tapi yang masalah di sini adalah infrastrukturnya. Ya, belum ada bangunan untuk menyokong program ini untuk berlanjut gitu ya. Jadi mau memulai belum bisa nih
dari karena alat-alatnya, tempat pembuatan makanannya itu belum ada. Nah, maka itu mungkin ini sedang dikejar ini, masalah infrastrukturnya untuk tempat pembuatan makanan ini. Itu kalau tempat makanan udah kebuat, nanti bisa disalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi infrastrukturnya masih ngejar ya, kita bisa lihat gitu programnya. Karena ya kalau nggak ada tempatnya untuk ngebuatnya itu berarti gimana cara eh, menyuplai makanannya. Ya tempat ngebuat aja nggak ada gitu kan. Lanjut Pak, evaluasi apa yang dalam waktu dekat dibenahi dan akan menjadi langkah ke depan bersama dengan teman-teman di lapangan, tapi akan dibahas dalam dialog setelah jeda berikut. Kami CNN Indonesia Newsroom. Lanjutkan dialog kami Kepala Badan Gizi Nasional BGN terkait dengan apresiasi Pak Prabowo ini ya untuk program makan bergizi gratis begitu ya Pak ya, yang targetnya 82,9 juta penerima manfaat hingga November 2025 nanti. Kita lanjutkan Prof. Dadan, ini nampaknya menarik ya, hari ini kan tahun ajaran baru ya Pak ya. Bagaimana kemudian cerita anak-anak ya Pak, apa yang mungkin Bapak tangkap hari ini di lapangan Pak soal MBG? Ya, anak-anak tuh banyak yang senang karena kan gimana pun menu yang kami sajikan kan memberikan pembelajaran yang cukup lah untuk mereka. Kami selalu sajikan menu dengan gizi seimbang. Ya. Jadi ada protein, ada karbohidrat, ada serat, kemudian ada juga susunya sekali-kali. Dan ini tidak setiap saat untuk anak-anak sebagian besar, terutama di daerah-daerah itu, menerima menu yang seperti itu. Karena 60% anak Indonesia itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% juga anak-anak itu tidak mampu beli susu. Ya, jadi dengan hadirnya makan bergizi gratis ini adalah satu kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan haknya. Dan anak-anak ini terus terang sangat sangat intens gitu dan sangat senang dengan hadirnya itu, sekolahnya jadi bergairah gitu ya. Dan belajarnya juga lebih konsentrasi. Yang di lapangan apakah juga ikut melibatkan ahli gizi Pak sampai sejauh ini? Mungkin ditingkatkan mungkin apa yang merasa kurang begitu Pak di lapangan untuk tingkat Ya, di gizi setiap seimbang? SPPG kan kami wajibkan ada satu ahli gizi. Jadi menu yang kita kemas itu kan berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Jadi menu yang disajikan di Sukabumi saya kira beda dengan yang disajikan di Halmahera sana. Karena kesukaan masyarakatnya beda, potensi sumber daya lokalnya juga beda. Jadi kalau misalnya setiap daerah berbeda, yang diutamakan adalah komposisinya. Jadi mungkin yang satu tempat ada ikan, yang tempat lain tuh banyaknya daging, maka nanti yang satu fokusnya ke ikannya, yang satu ke dagingnya gitu. Nah, jadi tergantung tempatnya. Tapi yang lebih penting di sini adalah komposisinya atau bagaimana mengatur porsinya. Misalnya dagingnya berapa atau enggak ikannya berapa ke keseluruhannya gitu. Jadi nggak cuma dari porsinya atau makanannya, tapi bagaimana mengatur porsinya, gitu ya, mengatur komposisinya, gitu antara protein, sayuran, sama nasinya, gitu. Nggak cuma disediakan makanannya, tapi bagaimana gizinya juga. Ini juga betul-betul menangkap aspirasi dari para penerima manfaat, karena mereka biasanya melakukan evaluasi menu apa saja yang mereka sukai, menu apa saja yang mereka tidak sukai, termasuk juga kita memperhatikan kebutuhan khusus dari anak-anak tersebut. Yang berbeda apa nih Pak, menu hari ini dengan menu-menu sebelumnya dari tahun 2025 Januari ini Pak, kita hitung cukup lama ini, setengah Ya, tahun. ini, kalau menu kan bervariasi ya, dan itu tergantung dari ahli gizi dalam penyusunannya. Dan biasanya untuk SPPG yang sudah lama berjalan, biasanya akan menangkap aspirasi dari anak-anak. Mana menu yang paling disukai, mana yang paling dihindari, sehingga untuk menghilangkan kemubaziran, mereka biasanya akan memasak yang paling disukai oleh anak-anak, yang paling bisa diterima oleh anak-anak. Kira-kira ada evaluasi menu siap saji nggak Pak sejauh ini? Sejauh ini sih menurut saya oke ya. Oke. Dan satu dua memang ada yang porsinya kurang, kadang-kadang juga ada yang kurang menarik, tapi setiap hari kami ingatkan agar anggaran yang ada dimaksimalkan untuk memberikan menu yang bermanfaat dan menarik untuk anak-anak. Ini kan anggarannya dirasa kurang apa cukup Pak? Cukup. Sejauh ini cukup, karena kan 10.000 itu hanya bahan baku ya. Untuk di daerah Jawa secara umum ini lebih dari cukup. Untuk daerah-daerah seperti Papua kan kami sudah berikan indeks kemahalan tertentu. Ada yang mengatakan 22.000 kurang, akhirnya kami tambah. Jadi ini kan 10.000 itu hanya untuk berlaku Jawa secara umum dan daerah-daerah yang mirip kemahalannya dengan Jawa. Untuk daerah-daerah yang bahan baku harganya juga beda ya. Bahan bakunya saja lebih dari 25.000. Tapi kalau sejauh ini kan jadi masalah juga ya kalau misalnya harga bahan bakunya berbeda, berarti porsi makannya juga bisa berbeda. Misalnya ya, setiap anak misalnya mendapatkan uang itu per makannya 20.000. Nah, 20.000 di daerah tertentu itu berbeda harganya dengan daerah lainnya. Misalnya di Jakarta 20.000 dapat apa aja, atau di daerah Jogja 20.000 tuh mungkin beda lauknya sama apa yang dapatkan di Jakarta. Gitu. Apakah uang ini bakal berpengaruh sama porsinya?
gitu. Jadi 20.000 di daerah ini mungkin makanannya banyak, tapi di daerah lain yang memiliki ya, apa ya, kebutuhan hidup yang tinggi itu menjadi sedikit gara-gara tadi perbedaan bahan baku dari masing-masing daerah. Itu jadi masalah juga ya. Ketika berbeda daerah, berbeda bahan baku, berbeda kekayaan yang ada di daerah tersebut. Ya, semakin banyak berarti kan semakin murah juga. Jadi mungkin ayam mahal nih di daerah ini, tapi murah di daerah yang lainnya. Ada yang mungkin daerahnya dekat sama laut. Nah, ikan ikan banyak. Jadi ikan lebih murah dibandingkan dengan daging. Jadi supaya lebih memilih daging gitu ya. Apalagi mungkin anak-anak juga terbiasa makan apa yang ada di sekitar daerahnya. Gitu. Jadi disesuaikan juga nih sama preferensi apa yang disukai sama anaknya. Akan DPR gitu Pak, Komisi 11 ya, Ya, untuk penambahan Komisi anggaran 9 gitu ya. Ya. Apa jumlahnya berapa Pak? Kira-kira? Jadi gini, kami itu untuk tahun 2026 mendapatkan pagu indikatif 217 triliun. Oke. Nah, sementara kami kan sedang mengejar target 82,9 juta di akhir November atau awal Desember. Sehingga kalau target itu tercapai, maka dari Januari sampai Desember kami akan melayani 82,9 juta. Nah, kalau mulai itu dari Januari sampai Desember dan tiap hari 6 kali dalam seminggu, maka anggaran 217 triliun itu akan habis di akhir Agustus. Sehingga kami akan membutuhkan tambahan untuk September, Oktober, November, Desember. Ini dengan asumsi ya, dengan asumsi bahwa 82,9 juta sudah kami bisa beri manfaat di akhir tahun ini. Ya, kira-kira ini sudah mendapatkan respon positif dari teman-teman DPR gitu Pak ya? Ya, karena menurut mereka apa yang disampaikan masuk di akal. Ya, karena hitung-hitungannya kan jelas, dan jangan lupa bahwa seluruh anggota Komisi 9 sudah ikut terlibat dalam promosi, termasuk juga dalam melihat pelaksanaan makan bergizi, dan kemudian melihat bahwa anggaran yang digunakan oleh Badan Gizi ini cukup efektif dan efisien. Baik. Karena kami kan menghilangkan betul biaya-biaya yang tidak diperlukan, betul-betul fokus ke intervensi, dan saya kira dengan biaya bahan baku, biaya operasional yang kami tetapkan, para anggota dewan itu melihat bahwa ini cukup rasional. Kalau berbicara soal transparansinya Pak, pengawasannya bagaimana Pak? Akuntabilitasnya? Ya, pengawasan. Untuk anggaran, kami kembangkan. Penting banget yang namanya pengawasan ya. Jadi nggak cuma ngasih uang doang, nggak cuma produksi bahan makanannya, tapi dibutuhkan pengawasan. Benar nggak nih digunakan uangnya? Gitu. Kemana aja nih uangnya? Ada nggak yang dikorupsi? Ada nggak yang dieksploitasi? Nah, itu harus diketahui, harus diteliti nih. Apakah ini benar-benar digunakan dengan baik atau tidak? Dikhawatirkan gitu kan, kalau misalnya nggak ada pengawasan, tiba-tiba ada yang ngambil nih berapa persen gitu ya, mungkin harganya hanya berapa ratus perak atau berapa ribu per porsi makanan anaknya, tapi kalau dikalikan ribuan sampai jutaan anak, itu kan uang yang dikorupsi bisa sangat-sangat besar. Misal 1.000 nih dikorupsi ya per porsi makanan anaknya, dikalikan jutaan, paling sejuta aja itu sudah 1 miliar ya. Bayangkan itu ada targetnya 80 juta. Kalau misal dikalikan sama korupsi yang dihasilkan, walaupun persennya itu kecil, itu bisa sangat besar sekali uang yang hilang dari apa yang harusnya digunakan untuk manfaat penerima. Ya, jadi pengawasan itu harus ada. Kalau enggak ya pasti ada orang yang ingin memanfaatkan program seperti ini. Sehingga hati-hati sini. Kementerian Keuangan pun bisa melihat penggunaan uang itu di daerah-daerah. Karena uang itu kan kami kirimkan melalui virtual account. Jadi rekening bersama antara Badan Gizi dan mitra. Dan kemudian kami tetapkan anggaran untuk makan bergizi itu dengan 3 hal, yaitu bahan baku, biaya operasional, dan insentif. Dan untuk biaya bahan baku dan operasional sifatnya at cost. Jadi menu makanan tidak boleh terpengaruh oleh fluktuasi harga, kualitas makanan tidak boleh terpengaruh dengan fluktuasi harga. Dan kalaupun kemudian itu bahan baku idealisnya dalam rendah sehingga ada sisa, uang yang ada itu tidak menjadi keuntungan untuk mitra, tapi di carry over untuk bulan berikutnya atau beberapa bulan berikutnya. Jadi penggunaannya at cost, sehingga alirannya pun berbasis digital. Dan jadi nggak boleh kalau wah ini ada sisa nih, sisanya bisa digunakan untuk tadi ya keuntungan dari pribadi atau enggak keuntungan dari bisnisnya. Khawatirnya kalau misalnya seperti itu terjadi, nanti si bisnisnya ini ngebuat makanan, bagaimana caranya ngurangin porsinya, ngurangin jumlahnya, atau bagaimana supaya ada sisa gitu kan, kalau nggak diawasi dengan baik. Ini kalau sisanya ini ada, itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk bulan selanjutnya. Jadi harus habis nih uangnya ya, jangan sampai ada sisa. Atau kalau misalnya nggak habis uangnya, itu bisa digunakan di program berikutnya. Gitu. Jadi jangan sampai uang ini jatuh ke tangan si pembuat pembuat makanannya. Nanti kalau kayak gitu hasilnya nanti
si kualitas makanan bakal menurun sehingga uangnya kan sisanya banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dikorupsi akhirnya. Itu salah satu celah sih. Jadi pengawasan tuh perlu. Jadi ketahuan nih, ada uang sisanya berapa nih. Kalau ada sisa nggak boleh diambil gitu ya. Kita bisa melihat uang itu dialirkan kemana. Penambahan anggaran tadi Pak, apakah juga akan dimaksudkan untuk menambah SPPG di daerah terluar yang Anda katakan tadi Iya, 3D? karena target kami kan memberikan manfaat 82,9 juta. Oke. Dan untuk operasionalkan kurang lebih 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Oke. Jadi anggaran yang ada itu sudah kami hitung semua kebutuhannya selama 1 tahun. Bukan untuk menambah SPPG begitu ya Pak ya? Tentu untuk nambah SPPG, SPPG juga. tetapi untuk target yang 82,9 juta memang kebutuhannya akan seperti itu. Kemudian Pak, apakah nanti juga ada 3.000, kalau tidak salah, koreksi saya jika salah, ada 3.000 penggerak di lapangan gitu ya, sarjana gitu ya Pak. Itu melibatkan dari unsur mana itu Pak, 3.000 ini? 33.000. 33.000 malah ya, Iya. cukup banyak Pak. Jadi mereka itu adalah seluruh sarjana lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang kami rekrut ulang Yang untuk gizi kuliah berarti didik ya. Oke. selama yang pertama dulu 7 bulan, yang kedua tuh 4 bulan, yang kemarin terakhir itu 3 bulan. Dan kemudian kami didik dengan 2 jenis pendidikan, yaitu yang pertama tentang bela negara, Oke. yang kedua terkait dengan hal teknis manajemen. Sarjananya dari bidang keilmuan mana Pak? Bebas. Bebas saja? Ya, semua program studi. Kontribusi mereka seperti apa nanti Pak? Masih Mereka random akan ya menjadi berarti. kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi Oke. di SPPG itu. Mereka lah yang kemudian menjadi representasi badan gizi di daerah. Mereka akan mengelola program di daerah, mengendalikan program di daerah, kemudian berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di daerah dan melaporkan kegiatan ini ke pusat. Jadi masanya mungkin di sini ya, sarjana itu katanya bilang apa aja gitu. Nah, ini khawatirnya kalau nggak sesuai dengan jurusannya, itu nggak tahu nih, ini benar nggak nih porsinya atau enggak, benar nggak nih keseimbangan gizinya. Itu yang jadi masalah ya. Kalau misalnya ahli gizi nih, wah itu wajar kan tahu nih, oh porsinya nih bagus nih, jenis makanannya, terus keseimbangan gizi dia tahu. Karena dia belajar di jurusan yang dia pelajari, gitu ya, sesuai jurusan. Tapi kalau misalnya dibilang 30 ribuan lebih itu tadi macam-macam gitu, jadi berbagai jurusan, khawatirnya ada jurusan tertentu yang tidak terlalu paham dengan keseimbangan gizinya. Jadi idealnya nih secara jumlahnya cukup, tapi bagaimana kualitas dalam pengaturannya, ini masih dalam peninjauan berarti ya. Gimana nih coba hasilnya nanti dari 30 ribuan orang ini, bakal efektif nggak ya SDM-nya untuk menangani program MBG ini? Ini adalah salah satu program yang dibawa oleh Messenger, ya. Messenger itu adalah sarjana penggerak pemuda Indonesia itu, sehingga sangat terkontrol. Jadi kalau ada laporan di media, katakanlah ada satu kejadian gitu, kami hanya dalam waktu 2 menit sudah bisa paham kronologisnya, karena kami memang langsung berhubungan dengan mereka di garis terdepan. Tentu menimbulkan pertanyaan Pak, ini sudah dibuka pendaftarannya sejak kapan dan mungkin ada yang ingin masuk untuk ikut tes masuk ke Sementara sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai ya Pak ya. Sudah selesai. Jadi 33.000 sudah selesai. Jadi mereka tinggal ditempatkan di daerah-daerah. Kami belum membuka opsi lagi, tergantung dari nanti kegiatan apakah masih membutuhkan tambahan atau sudah cukup. Sudah bertugas ditempatkan di daerah masing-masing Ya. begitu ya Pak Ya, ya. betul. Evaluasinya sendiri apa Pak untuk mereka ini Pak? Ada yang mungkin menjadi perhatian, training kembali atau bagaimana? Sejauh ini yang 2.000 yang sudah bekerja di lapangan itu luar biasa. Ya. Jadi mereka penuh dedikasi, penuh tanggung jawab, kemudian bergerak cepat dan juga tidak manja. Bahkan waktu gaji telat 3 bulan saja mereka masih bisa semangat untuk bekerja. Jadi mereka adalah pejuang-pejuang merah putih. Pada dan tentu ini kan mendapatkan inspirasi dari banyak negara. Bahkan nggak kena gaji Sudah juga. nampaknya pendidikan Aduh, berhasil kasihan ya, Pak juga ya. sih Sudah itu. Hampir setahun nanti Januari 2026 nanti Ya, mendekati. masih terlalu awal lah kalau Masih terlalu dibilang. dini, tapi Ya. mungkin ada negara-negara lain yang ingin tahu lebih banyak soal ini Pak, MBG ini apakah ada negara-negara sudah membidik Indonesia sebagai percontohannya? Ya, terutama dari lembaga-lembaga internasional Oke. seperti UNESCO, ya, kemudian World Food Program, kemudian dari Uni Eropa dan lain-lain. Mereka sangat concern dengan apa yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia ini bukan negara yang termasuk School Meal Coalition, Oke. ya, karena kita baru melakukan di awal Januari, tapi kemudian tiba-tiba programnya bisa menyebar dalam waktu sangat singkat. Mereka heran kenapa daerah Indonesia yang demikian luas, ya kan, dari Sabang sampai Merauke, tapi programnya bisa cepat dalam waktu yang bersamaan tumbuh di berbagai daerah. Jadi yang mereka perhatikan adalah bagaimana organisasi ini terjadi, mekanismenya seperti apa, tanpa gembar-gembor, kok sekarang sudah 6,2 juta. Baik Pak, mungkin saya minta juga pesan khusus bagi Anda, bagi anak-anak di rumah yang menonton saat ini, Ya. agar tetap semangat, apalagi Ya. sudah disokong dengan MBG ini. Apa kemudian catatan Anda di tahun ajaran baru ini Pak, bagi anak Indonesia, generasi penerus bangsa kita, silakan Pak. Ya, kepada adik-adik, anak-anak sekalian, ini adalah kesempatan yang baik untuk Anda belajar lebih fokus, Oke. tanpa harus memikirkan gizi gitu, karena kita tahu ternyata ada hasil kajian. Baik. Banyak anak yang berhenti sekolah itu bukan hanya karena
pendidikannya berbayar, karena sebenarnya biaya sekolah sudah gratis, tapi yang paling berat bagi orang tua adalah ternyata bekal sekolah untuk makan dan lain-lain. Dan sekarang pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah memperhatikan adik-adik semua. Jadi saya kira ini adalah perhatian yang bagus dari pemerintah. Jadi belajar yang lebih intens agar masa depan Indonesia lebih cerah, karena adik-adik tumbuh dengan sehat dan kuat karena mendapatkan gizi yang seimbang setiap hari. Baik, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program Pak Prabowo di bawah nakoda Anda itu yang harapannya. memimpin program makan bergizi gratis. Pak Dadan Hidayana, Kepala Badan Gizi Nasional BGS, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Newsroom pada sore hari ini. Kita akan selalu dukung Anda dan berikan apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih Pak Dadan, selamat sore. Udah Ranov. Siap. Jadi yang bisa kita apa ya, lihat dari beritanya, tapi apa yang saya pelajari sih kayaknya ini lebih banyak ke arah positifnya gitu. Yang dari sisi negatifnya tuh nggak terlalu dibahas gitu ya. Dari masalah mungkin yang keracunan, terus masalah yang tadi porsi atau keseimbangan gizinya gitu, atau nggak ada penyelewengan dari dananya, itu nggak terlalu dibahas ya. Jadi Bapak ini mungkin terlalu membahas ke arah yang positifnya saja gitu ya. Jadi positifnya nih, idealisnya seperti ini, ide-idenya nih, harapannya seperti ini gitu. Tapi tadi di video ditampilkan itu ada kayak yang kontradiktif gitu dalam pelaksanaan di lapangannya, entah itu dalam efisiensinya, dalam jumlah anggarannya, terus dalam pelaksanaannya gitu. Jadi ini sebagai perspektif tambahan saja gitu, mungkin dari sisi idealisnya. Jadi kalau misalnya berjalan secara sempurna nih, tahun ini bisa berjalan sampai meningkat berapa banyak gitu. Nah, tapi dalam pelaksanaannya ada banyak kendala ternyata. Tadi ya, dari mungkin kualitas pangannya, terus ketersediaannya, biayanya, itu kan nggak terlalu dibahas di sini. Jadi jangan terlalu menerima langsung lah, namanya kayak satu sisi berita aja. Jadi ini butuhkan banyak evaluasi sebenarnya dari program makan bergizi gratis ini. Jadi apalagi yang bakal terpengaruh adalah anak-anak ya, dimana generasi yang paling rentan gitu, yang masih kecil, yang membutuhkan dukungan yang paling banyak. Itu kalau misalnya yang paling kecil nggak didukung dengan maksimal, nanti kedepannya gitu ya, generasi selanjutnya tuh bisa menjadi ancaman gara-gara mereka gizinya tuh kekurangan gitu. Jadi kalau gizinya udah kurang, nanti kedepannya mereka mau belajar nggak semangat, terus mau menerima ilmu dari tubuhnya tuh nggak siap juga. Itu kan menjadi masalah kedepannya. Jadi program ini banyak melibatkan banyak orang, dan kita bisa lihat ternyata masih banyak masalah yang belum dibahas gitu. Jadi ini hanya dari sisi idealisnya, belum secara pragmatisnya atau secara penerapannya. Ya itu mungkin yang bisa kita pelajari atau saya komentari dari berita ini. Nah, kalau kalian ada yang tertarik dengan sumber beritanya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.